Boneka itu mengincar nyawa. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Rico, host dari channel Mbah Mato. Gimana? Pasti kalian sudah kangen dengan gua karena lama nggak upload ya, karena kesibukan gua. Jadi gini bosku, pada video kali ini gua mau ngebahas tentang boneka. Bukan ganti channel, tapi ini boneka berhantu. Boneka Annabelle. Sebelum kita masuk videonya, alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini. Karena subscribe dari kalian adalah semangat bagi gua buat bikin konten-konten seperti ini. Dan buat kalian yang udah subscribe, gua ucapin terima kasih. Oke mbak, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jadi cerita ini adalah kisah dari Annabelle, boneka yang dipercaya berhantu. Boneka itu sekarang terletak di Monroe, Amerika Serikat. Kalian tahu nggak bos, kalau boneka ini menjadi sumber inspirasi atas terciptanya film The Conjuring dan juga Annabelle. Lo pada tahu kan boneka Annabelle yang serem itu? Nah itu tercipta dari ini, boneka ini sebenarnya itu dari kisah nyata diangkat menjadi sebuah film. Tapi kali ini kita nggak ke filmnya langsung, kita ngebahas di fakta tentang Annabelle di kehidupan nyata. Jadi terciptanya boneka Annabelle ini berkat dari penulis Amerika Serikat yang bernama Johnny Gruelle. Boneka Annabelle ini dulu mempunyai nama Raggedy Ann. Jadi dulu asal usul dari boneka Annabelle ini tercipta dari seorang wanita muda atau gadis muda yang mempunyai boneka berkat dari pemberian ibunya atau hadiah gitu. Ibunya itu beli di toko yang menjual boneka dan juga barang bekas. Boneka itu dulu dibeli dari toko itu sekitar tahun 1970. Dan si Donna ini tinggal di apartemen gitu sama temennya. Saking sukanya Donna dengan boneka Annabelle ini, dibawalah boneka itu ke apartemennya. Karena dia seneng banget kan, nggak mau pemberian ibunya ditinggal di rumah, ya udah diputusin buat dibawa ke apartemennya. Dia itu tinggal sama temennya, jadi di apartemen itu cuma diisi 2 orang. Jadi bosku, pas suatu hari Donna sama temennya nih menemukan boneka Annabelle itu berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Di hari berikutnya boneka Annabelle itu berpindahnya makin jauh, bahkan bisa berpindah dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Nah, Donna dan temennya juga menemukan perkamen yang bertuliskan help law atau tolong law. Jadi perkamen itu adalah sebuah media yang digunakan sebagai tempat untuk menulis dan terbuat dari kulit binatang. Ya kayak kulit kambing, sapi gitu-gitu. Tulisan itu ditemukan oleh Law. Nah siapa ini Law? Law itu adalah teman dari Bella dan juga Angie, teman sekampus, tinggalnya di apartemen yang sama. Nah karena mengalami teror yang dirasa cukup menegangkan buat Angie dan juga Donna sama temennya si Law itu, mereka memutuskan untuk memanggil paranormal yang bernama Ed dan Lauren. Nah mereka itu pasangan gitu, jadi paranormal. Di saat itu mereka sangat terkenal di kalangan paranormal lainnya. Menurut penuturan paranormal itu, boneka itu dihuni oleh arwah bocah anak kecil yang berusia 7 tahun dan bernama Annabelle Higgins. Kenapa mbah kok Annabelle tinggal di boneka itu, nggak tinggal di tempat lain? Jadi gini, Annabelle itu atau bocah itu adalah korban dari pembunuhan atas kasus perampokan, ya mungkin perampokan gitu ya di apartemennya. Jadi si bocah itu dibunuh, pokoknya posisi tewasnya itu di apartemen itu yang ditinggali Donna dan juga Angie. Karena merasa nyaman hidup bersama Angie dan juga Donna, nah dia tinggal di situ jadi satu. Dia merasuki boneka itulah buat jadiin tempat yang nyaman gitu. Nah dari situlah bosku muncul nama Annabelle. Masih ingat dengan Law yang menemukan perkamen bertuliskan help Law atau tolong Law? Jadi bosku, pada suatu malam
saat lo sedang tertidur, dia itu merasakan ngeri gitu. Yang gimana sih? Kalian pernah nggak mengalami merinding pas tidur, atau ya pokoknya nggak enak gitu, merasa ada yang mengawasi kita gitu. Jadi lo terbangun. Begitu terbangun, lo melihat boneka Annabelle itu memanjat di kakinya gitu, berjalan ke arah dadanya. Terus dicekik si lo itu. Jadi bosku, setelah sadar dari pingsannya dan keesokan harinya si Lau itu mau jalan kemana gitu, dia mendengar suara kayak bunyi-bunyi gitu, gluduk-gluduk atau nggak tahu bunyi yang lain itu dari kamar si Donna. Donna itu yang punya boneka Annabelle kan. Nah karena penasaran, dia nyamperin ke kamar itu. Ditengoklah kamar itu, nggak ada apa-apa di dalam. Yang ada itu cuman boneka Annabelle yang terletak di sudut ruangan. Pas itu Lau mengalami perasaan yang ngeri gitu, merinding pokoknya. Dan Lau dari situ langsung melapor kejadian itu, melapor peristiwa itu kepada Donna dan juga paranormal tadi. Boneka itu mengincar nyawa. Sebenarnya bosku, Ed dan Lauren ini juga menemukan makhluk lain yang bersemayam di boneka itu. Makhluk itu dipercaya sebagai iblis yang mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Pokoknya iblis itu super jahat gitu. Dia itu memanfaatkan arwah dari anak kecil itu, anak kecil yang berusia 7 tahun itu. Jadi diperalat gitu si arwah anak kecil untuk dijadikan media sebagai tempat dia mengambil nyawanya si Donna. Karena itu Ed dan Lauren memutuskan untuk memanggil pendeta dan melakukan pengusiran setan. Nah, dilakukanlah ritual itu. Untuk sementara ya aman gitu, nggak ada kejadian apa-apa. Hingga boneka itu dipindahkan ke museumnya Ed dan Lauren untuk dijadikan koleksi. Nah, ternyata apa yang dialami oleh Donna dan juga teman-temannya itu masih tergolong ringan gitu. Kalau menurut gua sih ya gila gitu, kayak gitu masih dibilang ringan. Ternyata masih ada yang mengalami hal yang sangat mengerikan hingga merenggut nyawa. Nah pas pada suatu hari ada seorang pendeta yang berkunjung ke museumnya Ed dan Lauren. Dia itu melihat boneka Annabelle itu di dalam kotak kaca gitu. Sambil ditunjuk dia bilang, Kau tidak akan bisa melukai siapapun. ya mungkin karena marah apa gimana gitu bonekanya, setannya itu. Pas perjalanan pulang, si pendeta itu mengalami kecelakaan fatal. Mobilnya itu bertabrakan sehingga membuat mobilnya itu hancur. Tapi pendeta itu hanya mengalami luka ringan gitu. Pas gitu si pendeta itu ngomong kalau dia sempat melihat sosok boneka Annabelle di spionnya yang membuatnya kehilangan kendali dan mengakibatkan kecelakaan bosku. Ada lagi cerita yang sama dari pengunjung juga, tapi kali ini sampai merenggut nyawa. Jadi suatu hari ada pengunjung, dua orang pengunjung gitu, cewek sama cowok. Nah mereka ini kan pacaran. Si cowok ini lagu-lagaan gitu, nantangin boneka Annabelle itu. Setelah berkunjung mereka kan pulang, ngendarai motor gitu kan. Tahu-taunya motor itu hilang kendali dan nabrak pohon. Pokoknya mengalami kecelakaan fatal juga. Sehingga mengakibatkan si cowoknya itu mati di tempat gitu, dan pacarnya ini masih selamat, tapi dia itu harus menjalani perawatan sekitar 1 tahun gitu. Setelah di cross check ternyata sama, diakibatkan oleh boneka Annabelle itu. Nah boneka itu kan diletakkan di museum yang dikelola oleh Lauren Warren. Nah jadi di boneka itu dia tuh Annabelle diletakkan di tempat khusus gitu, di kotak kaca, dan di kacanya itu bertuliskan larangan keras yang bertuliskan berbahaya, jangan sentuh apapun. Jadi selain Annabelle ada juga koleksi hantu-hantu lain atau boneka lain yang dirasuki arwah-arwah gitulah dari kasus-kasus paranormal Ed dan Lauren. Diletakkan semuanya di situ, mengelilingi, memenuhi ruangan itu. Kalau kalian mau pengen ke sana ya terbang aja ke Amerika Serikat, ada itu bonekanya di situ. Nah setelah kita dari kisah nyatanya, kita beralih ke sedikit alur cerita Annabelle. Jadi gini bosku,
hampir-hampir mirip dengan film The Conjuring tahun 1968, di mana pada pembukaan film itu ada adegan dua orang wanita dan seorang pemuda yang menemui paranormal Ed dan Lauren. Dia itu menceritakan kisahnya tentang pengalaman bertemu dengan boneka Annabelle itu. Jadi cerita ini dimulai dari pasangan suami istri yang tinggal di Santa Monica. Saat itu mereka sedang menunggu kelahiran anak pertamanya. Karena saking senangnya mereka mau punya anak, si suami memutuskan untuk membeli hadiah, yaitu sebuah boneka. Dan istrinya menyukai boneka itu, diletakkannya di samping-samping boneka yang lain, dijadiin satu gitu. Pas malam harinya bosku, mereka melihat kejadian perampokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang anak kecil yang bernama Annabelle Higgins. Jadi setelah kejadian itu, John dan Mia yang pasangan suami istri itu, ini si Mia mau pulang ke rumah buat melaporkan kejadian itu sama polisi. Pas sampainya di rumah, lagi masuk pintu gitu, lagi buka pintu gitu, dia langsung diserang oleh seorang wanita yang memegangi pisau dan juga boneka. Di situ ada juga seorang pria yang menyerang Mia. Untung saat itu polisi dan juga si John suaminya langsung datang dengan sigap. Pak polisi menembakkan peluru atau menembakkan pistol ke arah si pria itu. Nah, matilah dia si pria itu. Nah, si wanita ini langsung berusaha untuk bunuh diri. Dia itu meninggalkan kayak simbol gitu di lantai. Ya mungkin simbol apa, dan darahnya itu menetes di boneka tadi. Sebuah laporan berita mengatakan bahwa orang tersebut adalah Annabelle Higgins yang telah membunuh kedua orang tuanya bersama pacarnya. Rupanya mereka ini merupakan pengikut aliran sesat atau pengikut setan. Nah, karena kejadian-kejadian dari peristiwa aneh itu, Mia meminta John untuk membuang dan membakar boneka Annabelle itu. Lalu mereka memutuskan untuk pindah ke sebuah apartemen. Nah, di situ kejadian baru, kejadian aneh mulai muncul lagi. Kejadian aneh itu dimulai ketika Mia sedang merapikan boneka-bonekanya. Dia menemukan satu boneka yang dia merasa telah membuangnya, yaitu boneka Annabelle. Dia itu ngikut ke apartemen barunya. Karena banyaknya kejadian-kejadian aneh yang menimpa Mia dan juga bayinya. Jadi bayi itu bernama Lea, bayinya si Mia. Sejak itu Mia menghubungi seorang detektif. Jadi dia menjelaskan sejarah tentang Annabelle itu, tentang boneka itu. Dia dijelaskan gitu. Si detektif memutuskan untuk mengarahkannya ke toko buku untuk mencari petunjuk gitu. Dia pergi ke toko buku dan bertemu dengan Evelyn. Evelyn ini adalah penjaga toko buku. Dia baca-baca buku gitu. Ternyata boneka itu menginginkan jiwanya si Lea, si bayi itu. Si Evelyn ini cerita sama Mia. Dia mengatakan bahwa anaknya itu seumuran dengan Mia yang mengalami kecelakaan mobil yang diakibatkan oleh si Evelyn ini. Jadi karena frustasi gitu, Evelyn mau bunuh diri. Nah, pas mau bunuh diri, dia ngedenger suara si Ruby itu. Ruby kan anaknya Evelyn. Ada bisikan, pokoknya ngomong kalau belum waktunya dia mati gitu. Setelah bertemu dengan Evelyn, John dan Mia memutuskan untuk menghubungi sebuah pastor gereja gitu, imam gereja. Pastor itu bernama Perez. Jadi Mia sama John meminta buat boneka itu dibawa ke gereja bersama mereka. Pas dibaca-bacain doa gitu, si Perez ini, si pendeta itu diserang sama boneka Annabelle itu hingga terluka di badannya. Lalu boneka itu si arwah Annabelle itu menghilang gitu sama bonekanya. Si pendeta Perez ini mengingatkan John bahwa boneka yang ada setannya itu benar-benar menginginkan jiwa Lea. Jadi gimana caranya mereka melindungi si bayi itu. Lalu si Mia melihat boneka Annabelle itu melayang gitu. Tapi di pandangan dia ada sosok lain yang menggerakkan boneka Annabelle itu. Siapa itu? Ya ini si iblis yang jahat tadi. Dia itu
yang menguasai jiwa Annabelle boneka itu. Iblis itulah yang menginginkan jiwanya Lea, anak dari Mia. Karena kedatangan iblis itu mendorong Evelyn untuk keluar dari apartemennya. Lalu Mia bergegas untuk menyelamatkan bayinya kan. Pas lagi mau ngambil bayinya, dia itu mendengar ada suara ejekan gitu. Pokoknya ada suara-suara yang mengejek si Mia itu. Nah, si Mia kan mencoba untuk membunuh boneka Annabelle itu. Ya pokoknya menghabisi lah. Gimana caranya agar boneka itu nggak mengganggu dia. Dan Mia juga meminta untuk bertukar jiwa. Dia tuh pokoknya intinya gini, jangan anak gua, yang gua aja nggak apa-apa, yang penting jangan anak gua. Intinya seperti itu bosku. Jadi gua rasa cerita alur dari Annabelle itu seperti itulah. Kalau ada kesalahan atau kurang lebihnya, mohon maaf ya bosku. Oke bosku, akhirnya kita sampai di akhir video. Sebelum gua undur diri, gua ingatkan sekali lagi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini agar channel ini lebih berkembang. Dan jika kalian menyukai konten-konten yang seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan juga aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel Mbah Manto ini. Sekian dari gua bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.